saran bagi koruptor yang parah, dimiskinkan saja. Dikasih tahu, misalnya gitu, gara-gara rame saya kemarin bilang soal Mr. M, itu langsung bilang gitu. Siapa sih itu? Nggak akan pernah saya sebutkan. Kira-kira? Kita punya, nggak akan saya sebut. Huruf keduanya aja? Nggak akan saya sebut. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 menyisakan kepahitan yang teramat mendalam bagi bangsa Indonesia. Insiden yang menyebabkan gugurnya 53 prajurit hiu kencana diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang. Salah satu hal yang jadi sorotan dari adanya insiden tersebut adalah mengenai pengadaan alat utama sistem pertahanan alutsista di tubuh TNI. Apalagi setelah salah seorang analis pertahanan Koni Rahakundini Bakri mengeluarkan statement mengenai keberadaan mafia alutsista TNI yang berinisial M yang menambah persoalan sistem pertahanan Indonesia. Menurut Koni, mencari dan mengikuti jejak mafia bukan hal yang sulit asalkan ada kemauan dan juga keseriusan. Salah satunya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dirinya juga berpendapat bahwa memang ada aturan jika KPK tidak boleh masuk ke dalam Kementerian Pertahanan juga TNI terkait dengan kerahasiaan negara. Namun untuk mencari mafia tinggal ikuti saja mereka-mereka yang bermain di dalam dunia pertahanan. Sebenarnya sih kalau KPK betul-betul serius, kan gampang aja. Bukan periksa ke dalam Kementerian Pertahanan. Ini kan tadi saya bilang. Periksa kemana? Rekanan tuh nggak banyak. Pemain senjata tuh nggak banyak. Periksa di mana? Ya lihat aja trace uangnya kemana. Dia nggak ke Kementerian Pertahanan dan TNI nggak boleh. Memang ada aturannya. Kita karena ini terkait rahasia negara, this and that, memang nggak boleh lah dibuka sebegitu. Tapi kalau untuk cari mafia, main uang, ya kan, ikuti aja orang-orang yang bermain di dalam dunia pertahanan itu siapa. Misalnya nih saya main nih, seberapa banyak sih saya punya akun di Indonesia? Terus apakah akun saya di Indonesia nggak ada hubungan ke luar negeri misalnya? Itu kan bisa dilihat. Sekarang kita apalagi dalam negara ASEAN, kita terbuka nggak bisa money laundering. Masalahnya mau nggak dibuka? Adanya permainan alutsista ini sebenarnya pernah diungkap oleh mantan KSAD almarhum Jenderal Pramono Edi Wibowo dalam buku yang berjudul Pramono Edi Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan. Ipar SBY ini menceritakan soal sengkarut pengadaan alutsista TNI. Di mana saat itu TNI Angkatan Darat akan membeli alat bidik teropong untuk senapan serbu SS-2 dari luar karena PT Pindad belum memproduksinya. Pihak penjual waktu itu menawarkan harga 30 juta rupiah untuk setiap unitnya. Karena merasa harga tersebut tidak wajar, Jenderal Pramono Edi kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menanyakan langsung ke pabriknya di Amerika Serikat. Nyatanya harga dari pabrik hanya 9 juta rupiah untuk satu unitnya. Bayangkan, selisih 21 juta rupiah setiap unitnya. Dirinya juga sempat ingin membeli langsung teropong dari pabriknya, namun ditolak pihak pabrik sebab mereka sudah ada kesepakatan dengan broker di Singapura. Si broker ini lantas memujuk Pramono Edi untuk membeli teropong itu seharga 24 juta rupiah untuk setiap unitnya. Bila Pramono Edi setuju, ia akan mendapat bagian 4 juta rupiah untuk setiap unitnya. Saat itu TNI Angkatan Darat membutuhkan 50.000 teropong untuk 100 batalion. Jika dihitung-hitung, komisi untuk Pramono Edi sebesar 20 miliar rupiah. Namun ia menolak dan membatalkan pembelian teropong dari broker. Baginya, pembelian alutsista di TNI harus dilakukan secara transparan. Ya, sebetulnya alat bidik senjata. Alat bidik senjata itu saya ditawari dengan... Tahun berapa itu? Saya masih Pangkostrat waktu itu ya, sebetulnya Pangkostrat. Tetapi saya ditawari dengan harga tertentu. Saya merasa kok terlalu mahal. Terus suatu saat saya perintahkan staf saya menanyakan, harga sebenarnya ini berapa? Kita ingin tahu. Terus diberitahu bahwa harga sebenarnya itu sekitar kira-kira $2.000 lah begitu. Oh, $2.000. Ya, saya cek lagi, apa betul sekitar segitu? Dicek di internet, tidak sampai segitu. Bisa dicek di internet ya? Bisa, ada. Itu ya? Ternyata harganya hanya sekitar $1.200. Kita lihat lagi, ternyata telepon ke pabriknya langsung saya masih Pangkostrat, dinyatakan mereka tidak mau membuka harga sebenarnya karena mereka sudah punya vendor ya, perwakilan di Singapura. Akhirnya saya pending, saya perintahkan asisten logistik saya langsung ke Amerika dan ke pabriknya. Nah, pada saat di pabrik, si asisten logistik saya itu diberitahu begini, kalau kamu tanya ke sini, ada hak saya memberitahu harga sebenarnya. Tapi kalau kau tidak datang, saya tidak punya hak.
karena ada vendor saya di Singapura. Terus saya terkejut harganya $750. Di sisi lain, analis militer KONI selalu menekankan pentingnya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk mengaudit sistem MRO, Maintenance, Repair, and Overhaul pada Nanggala 402. Baginya, insiden Nanggala adalah bencana besar yang harus diketahui penyebabnya. Beliau juga menyinggung anehnya jumlah alutsista di Republik Indonesia. Menurut dia, angkanya masih terlalu sedikit dari kenaikan angka anggaran pertahanan di Indonesia, yang dimana jika mengaji pada jumlah anggaran sebenarnya sudah naik 400% sejak 2009 sampai tahun 2020. Untuk itu, audit dari BPK amat sangat diperlukan. Nanggala ini kan sebenarnya sudah telat untuk di overhaul. Dia itu mestinya 2017 kalau nggak salah, dan itu baru akan dilakukan 2020. Sama seperti Cakra itu terlambat 7 tahun. Yang mau saya sampaikan, kita ini dengan keterbatasan anggaran tanda kutip, maka kemudian MRO kita, maintenance, repair, overhaul alutsista kita, termasuk Nanggala, itu memiliki masalah. Dan itu kenapa saya sangat berharap akan segera diadakan audit terkait MRO. Tapi kembali kepada Nanggala, buat saya itu tetap apapun kita mesti tahu penyebabnya. Karena ini bencana besar. 2009 sampai 2020, Bapak tahu kenaikan anggaran pertahanan kita berapa? 400%. Tepatnya 389%. Harusnya menurut saya ketika anggaran pertahanan naik, readiness atau kesiapan alutsista itu juga meningkat. Kan logiknya begitu. Meningkat tapi, tidak? Ya, naik tapi sangat sedikit. Kenapa? Sangat sedikit. Nah, itu makanya saya bilang apa yang terjadi sehingga anggaran besar tetapi kemudian readiness tidak mengikuti anggaran yang besar. Apa yang terjadi? Itu yang saya bilang harus diaudit untuk tahu apa yang terjadi, kan saya nggak bisa menduga-duga. Oh, jadi bukan audit kapal selamnya aja, tapi audit seluruh Departemen Pertahanan secara keseluruhan. Unit MRO-nya, maintenance, repair, dan overhaul, semua alutsista. Menurut hasil analisanya, ada sebuah segitiga permasalahan yang walaupun anggaran pertahanan Indonesia naik, Indonesia akan tetap jalan di tempat. Di antaranya, yang pertama, industri pertahanan yang semu. Yang kedua, yakni mafia senjata, apapun namanya, ia menyebutnya sebagai mafia senjata. Dan yang terakhir, ialah yang paling berbahaya, yaitu pencuri data spesifikasi. Akibat data yang dicuri, anggaran pertahanan dapat digeser dan dimainkan. Bahkan karena sikapnya tersebut, KONI kerap dituduh memiliki kepentingan bagi dirinya sendiri. Namun, dirinya membantah akan segala tuduhan tersebut. Selain itu, wanita dengan karakter suara yang tegas ini juga terlihat kerap emosi ketika berbicara mengenai KRI Nanggala 402. Bukan tanpa sebab, karena ternyata komandan kapal selam tersebut adalah murid dari KONI sendiri. Berbicara mengenai komandan kapal selam, Komandan KRI Nanggala 402 Letkol Heri Oktavian yang gugur semasa hidupnya pernah resah dengan sistem pengadaan alutsista di tubuh TNI. Keresahan ini ia sampaikan ke wartawati Kompas Etna Patisina lewat tulisannya yang berjudul Pesan dari Komandan KRI Nanggala 402. Itu saya liputan ya, itu kalau nggak salah tuh Desember 2011. Jadi itu saya penugasan kantor kan. Terus waktu itu Mas Heri itu masih junior lah, dia masih kapten waktu itu pangkatnya kan. Kalau komandan kapal selam tuh letnan kolonel. Jadi dia tuh yang disuruh nemenin saya tour di kapal selam, dia nunjukin ini. Ada waktu sekitar tahun 2020 tuh ada wacana untuk beli bekas dari Jerman. Si Mas Heri ini kan sekolahnya seskonya di Jerman ya, jadi dia tahu lah kapal selam Jerman tuh yang bagus yang mana ya kan, yang bekasnya tuh sebekas apa. Nah waktu itu kita dapat informasi bahwa bekasnya tuh bekas banget gitu loh, bahkan bekas yang sebelum tahun 80 gitu kan. Nah itu dia concern gitu, Nanggala aja kan tahun 80 kan. Nah ini masa sebelumnya sih gitu kan, jadi dia kok lebih pada concern sih, ini kenapa sih kita nggak beli alutsista yang bagus gitu loh, yang ya emang kita ngerti duit pemerintah terbatas dan kebutuhannya banyak, tapi maksudnya itu kalau belinya bekasnya bekas banget gitu ya, itu kita mempertanyakan memang kan
termasuk saya juga sebagai wartawan dan si Mas Heri sebagai user gitu kan. Terkait dengan hal tersebut, Koni mengungkapkan bahwa industri pertahanan Indonesia membutuhkan roadmap atau peta jalan yang jelas. Tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Terlepas dari apapun sebabnya, bagaimanapun, apa yang dialami oleh KRI Nanggala 402 sudah seharusnya menjadi isu strategis bagi Indonesia.